Hari itu, angin pantai berembus pelan seperti ingin menenangkan semua hati yang datang mencarinya. Tetapi tidak bagi Ajeng. Wanita berusia 30 tahun itu berdiri kaku di belakang kursi roda ibunya, seorang wanita tua rapuh yang membisu karena stroke. Raut wajah Ajeng terlihat letih, meski riasannya masih sempurna. Ada sembab di matanya. Ada sesal yang selama bertahun-tahun ia simpan, tersembunyi di balik kesombongan yang selalu ia banggakan. Ia membawa ibunya ke tepi pantai dengan harapan sederhana. Mungkin suara ombak bisa sedikit menghapus rasa bersalah yang tumbuh keras di hatinya. Ajeng pernah mengejar kekayaan tanpa menoleh ke belakang, tanpa menyadari bahwa satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat perlahan menderita sendirian. Semua itu kembali menghantam ketika ia melihat ibunya terbaring lumpuh, tak lagi bisa memanggil namanya seperti dulu. Namun ketenangan yang ia cari tidak bertahan lama. Dari kejauhan, seorang pria muda dengan penampilan lusuh berjalan mendekat. Sandalnya hampir putus. Bajunya buram penuh debu. Rambutnya kusut seperti tidak pernah disentuh sisir. Di tangannya tergantung kantong lusuh berisi botol-botol kecil berwarna aneh. Setiap langkahnya seperti membawa dunia yang berbeda, dunia yang tak pernah ingin Ajeng sentuh. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, Ajeng memandangnya dengan tatapan jijik, seolah keberadaannya saja adalah gangguan. Pria itu menelan ludah sebelum berkata pelan, "Permisi, Neng." Ajeng mengerutkan kening, suaranya tajam menusuk. "Kamu mau apa?" Dengan suara gemetar, namun tetap mencoba sopan, pria itu memperkenalkan diri sebagai seseorang yang bisa membantu mengurut saraf. Seseorang yang meracik herbal sederhana untuk orang-orang kampung. Seseorang yang hanya ingin menolong. Namanya Dadan, usianya 28 tahun. Dan ia terlihat tidak pantas berada sedekat itu dengan dunia Ajeng. Ajeng tertawa keras, tawa sinis yang langsung menarik perhatian orang-orang di sekitar. "Kamu menyembuhkan ibuku? Dokter spesialis saja menyerah." Dadan menunduk, bukan karena takut, tetapi karena terbiasa merendah. Namun, Ajeng mengangkat dagunya tinggi, menatapnya dari kepala hingga kaki. "Lihat dirimu, lusuh, kotor, bahkan sandalnya hampir copot. Kamu yakin pantas bicara soal menyembuhkan di depan aku?" Beberapa orang mulai menoleh. Angin laut yang tadi hangat kini terasa dingin menusuk. Namun, justru pada saat semua orang yakin Ajeng akan pergi meninggalkan pria itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ajeng melangkah maju, mendekat sampai mata mereka hampir bertemu. Matanya tajam, suaranya dingin seperti bilah es. "Kalau benar, kamu bisa menyembuhkan ibuku dari stroke." Ia berhenti sejenak. Bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. "Kamu boleh minta apa saja." Suasana mendadak riuh oleh bisikan, tapi Ajeng belum selesai. Ia mendekat lebih dekat. Suara rendahnya menusuk jantung. "Bahkan kalau kamu mau, aku akan menjadi istrimu." Kata-kata itu seperti ledakan di tengah pantai, menggantung berat di udara. Tidak ada yang tahu bahwa satu kalimat itu akan mengubah seluruh takdir mereka. Setelah kata-kata Ajeng meluncur seperti tantangan yang mustahil dijawab, suasana di pantai berubah hening. Seakan seluruh angin berhenti berembus untuk mendengarkan akhir dari pertaruhan aneh itu. Matahari sore memantulkan cahaya jingga pada wajah Ajeng yang kini tampak lebih pucat. Bukan lagi karena marah, tetapi karena ia sendiri terkejut dengan apa yang baru saja ia ucapkan. Dadan berdiri membeku. Tatapannya tidak lagi sekadar takut atau bingung, tetapi campuran antara keberanian dan pasrah yang sulit dijelaskan. Ia menatap wanita cantik namun keras itu, lalu perlahan memindahkan pandangannya ke ibu Ajeng yang terbaring diam di kursi roda. Mata sang ibu tampak kosong, namun ada suara lirih dari napasnya yang membuat hati siapapun akan luluh. Ajeng mendengus pelan, melipat tangan di dada, seolah ingin menegaskan bahwa ini bukan permainan. "Ayo," katanya dengan nada setengah mengejek, "buktikan omong kosongmu itu." Dadan akhirnya berlutut di atas pasir. Gerakannya pelan, penuh kehati-hatian. Bukan karena takut pada Ajeng,
tapi karena ia sadar betapa berat kondisi ibu yang ada di depannya. Dengan hati-hati, ia meletakkan kantong lusuhnya di pasir. Jemarinya sedikit bergetar saat membuka salah satu botol kecil berisi minyak herbal berwarna kuning kecoklatan, sesuatu yang bagi Ajeng tampak seperti minyak murahan dari pasar pinggir jalan. "Apa itu?" tanya Ajeng dengan nada jijik. Dadan tidak menoleh, suaranya lembut. "Racikan sederhana, Neng, tapi khusus untuk syaraf yang mati." Ajeng hanya mendecak, tapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran kecil yang merayap perlahan. Dadan mengusap minyak di telapak tangannya, menghangatkannya dengan gesekan pelan. Lalu, ia menyentuh pergelangan tangan Ibu Ajeng dengan sangat lembut, seolah takut merusak sesuatu yang sudah rapuh sejak lama. Sentuhan itu membuat Ajeng menegang. "Pelan-pelan, kulit ibu saya sensitif," sergahnya. "Saya tidak akan menyakitinya, Neng," jawab Dadan, masih dengan suara lembut. "Percaya sebentar saja." Dan sentuhan itu pun terjadi, sentuhan yang begitu sederhana, tetapi membawa beban harapan yang sangat besar. Jemari Dadan bergerak pelan, menekan titik-titik tertentu yang hanya ia pahami. Gerakannya terlihat terlatih, penuh perasaan, penuh kehati-hatian. Sementara hati Ajeng berdegup cepat, antara ingin menertawakan dan ingin percaya. 5 detik berlalu. 10 detik. 20 detik. Ajeng hampir membuka mulut untuk mengejek lagi, mengatakan bahwa semua itu tidak berguna. Tapi kalimat itu terhenti di tenggorokannya saat sebuah gerakan kecil terjadi. Jari ibunya bergerak, sangat pelan, seperti rintik hujan pertama yang menyentuh tanah kering. Tetapi cukup untuk membuat dunia Ajeng berhenti berputar. Matanya melebar, bibirnya gemetar. Tangan yang tadi dilipat kini turun tanpa ia sadari. Tubuhnya maju beberapa sentimeter, seolah ingin memastikan apa yang dilihatnya nyata. "Tunggu, kamu lihat itu." Suaranya pecah, hampir tidak keluar. Dadan tidak menjawab. Ia tetap fokus, memijat titik lain dengan napas teratur. Sementara jari Ibu Ajeng bergerak lagi. Kali ini lebih jelas, lebih kuat, seolah tubuh yang selama ini tertidur sangat dalam mulai bangun dan meraba-raba kenyataan. Kerumunan yang sedari tadi memperhatikan kini terdiam total, bahkan suara ombak seperti ikut menahan diri. Ajeng menutup mulut dengan tangan, dadanya naik turun. Bu, Ibu bisa dengar." Ia terdengar seperti anak kecil yang ketakutan, sekaligus berharap mati-matian. Mata sang ibu bergerak sedikit, hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat lutut Ajeng hampir lemas. Ia meraih tangan ibunya, napasnya tercekat. Dan saat itu, Dadan berkata pelan, namun penuh kepastian. "Syarafnya masih merespon, Neng. Ini tanda baik." Kata-kata itu menghantam hati Ajeng lebih keras daripada semua ejekan yang pernah ia lontarkan. Untuk pertama kalinya sejak awal pertemuan, Ajeng menatap Dadan bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketakutan dan harapan yang saling bertabrakan dalam matanya. "Kenapa?" tanya Ajeng, suaranya bergetar. "Kenapa bisa bergerak? Dokter bilang syarafnya sudah mati." Dadan menghela napas. "Syaraf mati bukan berarti semuanya berhenti. Kadang ada bagian kecil yang masih mau dibangunkan." Ajeng memandangi tangan Dadan. Tangan kasar penuh keringat, namun gerakannya lembut, begitu telaten, begitu tulus. Perlahan-lahan, sesuatu dalam dirinya mulai runtuh. Sebuah tembok tipis, mungkin kesombongan, mungkin ketakutan, dan ia tidak siap mengakuinya. Ibunya tiba-tiba mengeluarkan gumaman lirih. Suara kecil, samar, tetapi cukup untuk membuat Ajeng menjerit kecil dan tangisnya pecah seketika. "Bu! Ibu!" Kerumunan sebagian menahan napas, sebagian mulai menangis haru. Dadan tetap tenang. Ia memijat titik terakhir, wajahnya berkeringat meskipun angin sore cukup dingin. Dan Ajeng dengan air mata jatuh tanpa henti, hanya bisa berbisik lirih. "Bagaimana kamu bisa lakukan ini?" Dadan tersenyum tipis. "Saya tidak menyembuhkan, Neng. Saya cuma membuka jalannya." Setelah ketegangan itu pecah menjadi keajaiban kecil, suasana pantai berubah seperti terselimuti sesuatu yang baru. Kerumunan yang awalnya datang karena drama, kini berdiri dengan wajah terharu.
Sebagian menutup mulut, sebagian lainnya menahan air mata yang tidak mereka sangka akan jatuh hari itu. Angin senja yang tadi terasa dingin kini, seakan membawa kehangatan yang sederhana namun menggetarkan hati. Ajeng masih berlutut di samping ibunya, tubuhnya berguncang karena tangisan yang tidak lagi bisa ia sembunyikan. Ia menggenggam tangan ibunya dengan kedua tangan, seakan takut keajaiban itu akan lenyap jika ia melepaskannya sedetik saja. Jari-jari yang selama ini dingin dan kaku kini bergerak perlahan meski kecil tapi nyata, sangat nyata. Ajeng tidak pernah membayangkan akan melihatnya lagi. Dadan duduk bersimpuh di pasir, napasnya terengah pelan. Wajahnya berkeringat meski angin berembus dari arah laut. Ia terlihat lelah, sangat lelah. Seolah segala tenaga dan doa yang ia miliki sudah ia tumpahkan pada setiap pijatan tadi. Namun, ada kelembutan dalam matanya saat ia memandang Ibu Ajeng, seolah ia sedang memandang seseorang yang sangat ia hormati. Ajeng perlahan mengangkat wajah, menatap Dadan. Suaranya kali ini pelan, hampir seperti bisikan, sangat berbeda dari nada angkuh yang ia gunakan sebelumnya. "Bagaimana kamu bisa lakukan ini?" Dadan tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepala sejenak, mengatur napas, lalu tersenyum kecil. "Saya tidak menyembuhkan, Neng. Saya cuma membuka jalan. Tubuh ibumu yang memilih untuk bangun sendiri." Ajeng menatap wajah pria itu lama, sangat lama. Tatapannya tidak lagi penuh kebencian, tetapi penuh kebingungan, bahkan sedikit ketakutan. Bukan takut pada Dadan, tapi takut pada sesuatu yang muncul di dadanya, sesuatu yang selama ini ia kubur supaya tidak pernah harus ia rasakan lagi. Tapi, suara Ajeng pecah. "Selama ini tidak ada yang bisa buat ibu bergerak. Tidak satu pun. Bagaimana kamu yang seperti ini?" Ia tidak melanjutkan kalimat itu. Kata-kata itu berhenti di tenggorokan, seolah malu keluar setelah apa yang telah ia lihat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ajeng merasa kata-kata yang ia ucapkan sendiri terlalu kejam untuk pantas diulang. Dadan menunduk lembut. "Saya cuma orang biasa, Neng, tapi saya percaya. Orang yang sakit bukan hanya butuh obat mahal. Mereka butuh sentuhan, butuh harapan, butuh seseorang yang benar-benar mau meluangkan waktu untuk menyentuh luka mereka." Kalimat itu menusuk dalam, menghantam dinding yang selama ini Ajeng bangun dari ego dan ketakutannya. Ia melihat ke arah ibunya. Wajah ibunya tampak lebih tenang, napasnya lebih stabil, dan mata renta itu kini menatap Ajeng dengan usapan lembut yang seolah berkata, "Aku di sini, Nak." Ajeng menggenggam tangan ibunya lebih erat. Air matanya tidak berhenti mengalir. Bu, maafin Ajeng," gumamnya lirih. Lalu ia kembali menoleh ke Dadan, kali ini dengan tatapan yang tidak lagi merendahkan. Ada jeda panjang di antara mereka, hanya ditemani suara ombak yang berulang datang dan pergi. Seperti napas alam yang menjadi saksi perubahan besar di hati seorang wanita angkuh bernama Ajeng Sukmawati. Ia akhirnya membuka mulut. "Kamu yakin kamu bisa lanjutkan ini?" Suaranya bergetar, tapi bukan karena marah. Ada harapan terselip di sana, sesuatu yang ia sendiri tidak percaya ia katakan. Dadan mengangguk tegas. "Kalau Neng izinkan, saya akan lakukan semuanya sampai ibumu bisa berdiri lagi." Ajeng menutup mata. Setetes, 2 tetes air mata kembali jatuh, kali ini lebih tenang. Ada bagian dari dirinya yang runtuh. Bukan runtuh karena kalah, tetapi runtuh karena mulai percaya. Namun bersama harapan itu, muncul ketakutan lain yang jauh lebih besar. Janji yang ia ucapkan tadi. Janji yang ia lontarkan dengan kesombongan, tanpa pernah berpikir bahwa seorang pria lusuh di tepi pantai benar-benar bisa menerima tantangan itu. Jika Dadan benar-benar bisa memulihkan ibunya, ia harus menepati janjinya, termasuk janji untuk menjadi istrinya. Kesadaran itu membuat dada Ajeng berdebar panik. Lebih panik daripada saat ia melihat jari ibunya bergerak. Lebih panik daripada semua hal yang pernah ia hadapi dalam hidupnya. Sementara matahari perlahan turun ke ufuk barat, meninggalkan semburat jingga yang lembut di wajah mereka, Ajeng memandangi 2 dunia yang baru saja bertabrakan, kesombongan dan ketulusan.
Keduanya bertemu di tepi pantai itu, dan tidak seorang pun tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Malam turun perlahan, membawa udara lembab yang menyelinap masuk ke dalam jendela kamar Ajeng. Rumah besar itu, yang biasanya begitu tenang dan dingin, malam itu terasa seperti menyimpan sesuatu yang gelisah. Ajeng duduk di tepi ranjang dengan kedua tangan meremas spray, matanya kosong menatap lantai. Pikiran yang sejak siang berusaha, ia dorong menjauh, kini menyerbu tanpa permisi. Bayangan Dadan, penampilannya yang lusuh, bajunya yang buram, rambutnya yang kusut, mengusik pikirannya. Tapi bukan itu yang membuat dada Ajeng terasa sesak. Bukan itu yang membuat napasnya pendek-pendek seperti orang kehabisan udara. Yang membuat ia tidak bisa tenang adalah kata-kata Dadan. "Kamu bukan orang jahat, Neng." Kalimat itu berputar-putar di kepalanya seperti ombak yang tak berhenti menampar karang. Kata-kata yang begitu sederhana, tapi entah mengapa terasa seperti seseorang membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Ia memegang dadanya sendiri, mencoba menenangkan detak jantung yang tak mau turun. "Kenapa aku jadi kepikiran sama dia?" Gumamnya lirih. "Ini bodoh. Ini konyol. Dia itu siapa sih? Cuman pemijat kampung, penyembuh jalanan, orang yang bahkan gak punya sandal layak." Namun semakin ia berusaha meyakinkan dirinya, semakin kuat bayangan itu kembali. Ia bangkit, mondar-mandir di kamar, suaranya bergetar. "Astaga, Ajeng, kamu kenapa jadi begini? Kamu gak boleh kayak gini." Suara detik jam terdengar terlalu keras. Tirai yang berkibar pelan seperti menertawakan kegelisahan yang ia sembunyikan. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk pelan. "Jong!" Suara ibunya terdengar lembut dari balik pintu. Ajeng langsung berhenti. Ia menelan ludah dan mencoba menguasai diri sebelum berkata, "Iya, Bu. Masuk." Pintu terbuka dan ibunya masuk dengan langkah pelan, wajahnya penuh kecemasan. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ada kehangatan dalam sorot matanya yang meruntuhkan pertahanan Ajeng sedikit demi sedikit. "Ibu lihat kamu sejak pulang tadi. Kamu kayak nggak tenang." "Kenapa, Nak?" Ajeng menunduk. Suaranya pelan. "Aku baik-baik saja, Bu. Nggak ada apa-apa." Ibunya menggeleng lembut. "Kamu nggak pernah bisa bohong sama ibu. Ceritakan, Nak." Ajeng menggigit bibir bawahnya, matanya mulai panas. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin keluar, sesuatu yang selama ini tersimpan terlalu lama. Ia duduk perlahan, bahunya melemah. "Tadi, aku membentak seseorang, Bu." Ibunya diam, menunggu tanpa memaksa. "Aku hina dia, Bu. Aku rendahkan dia. Tapi yang bikin aku bingung," Ajeng menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suaranya bergetar, patah. Dia justru bikin aku ngerasa sesuatu yang aku sendiri nggak ngerti." Ibunya duduk di samping Ajeng, meletakkan tangan hangat di punggung putrinya. "Nak, seseorang yang membuat kamu merasakan sakit dan lega dalam waktu bersamaan, berarti dia menyentuh hal yang bahkan kamu sendiri takut sentuh." Ajeng menegakkan kepala perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Bu, aku takut." Ibunya menatap lembut. "Takut apa, Nak?" Ajeng menarik napas dalam-dalam, seolah kata-kata itu terlalu sulit keluar. "Takut kalau dia lihat semua rapuhku. Semua yang selama ini aku tutupi dengan marah dan kesombongan. Takut kalau dia bisa baca aku lebih dari yang seharusnya." Ibunya tersenyum kecil. "Ajeng, kamu nggak perlu selalu terlihat kuat. Kadang, orang asing justru bisa menyentuh luka lama yang keluarga sendiri aja nggak bisa lihat." Perlahan, air mata Ajeng jatuh lagi. Ia menoleh ke ibunya. Suaranya pelan, hampir hilang. "Tapi dia cuman seorang pemuda sederhana, Bu. Hiduplahnya berat. Aku bahkan nggak tahu nama lengkapnya." Tapi waktu dia ngomong, Ajeng memejamkan mata, menahan getaran dalam suaranya. Dia seperti menarik sesuatu dari dalam dadaku. Tiba-tiba, ketukan kedua terdengar dari pintu. Suara itu memecah keheningan hingga membuat keduanya tersentak. "Tok, tok."
Ajeng buru-buru mengusap air matanya. Siapa sih malam-malam begini? Ibunya bangkit perlahan membuka pintu, dan di sana berdiri seseorang yang tidak pernah Ajeng sangka akan muncul di malam selembab itu. Dadan, basah kuyup oleh hujan. Nafasnya terengah, rambutnya menempel di dahinya. Tapi matanya lurus menatap Ajeng. Seolah-olah ia datang bukan hanya karena urusan ibunya, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu. Ibunya menepi, memberikan ruang. Masuklah. Dadan melangkah masuk. Air menetes dari bajunya ke lantai marmer. Ajeng terpaku, tidak mampu berkata apa-apa. Kamu ngapain ke sini? Suaranya serak, sangat berbeda dari Ajeng yang biasanya. Dadan menelan napas panjang sebelum menjawab. Karena aku nggak mau kamu salah paham tentang apa yang kamu rasakan. Suara Dadan memenuhi ruangan itu seperti petir yang jatuh tanpa suara. Bukan menggelegar, tapi menusuk jauh ke dalam hati Ajeng yang sejak tadi sudah rapuh. Ajeng menatapnya tanpa berkedip, hampir tidak percaya ia mendengar kalimat itu keluar dari mulut seorang pria yang beberapa jam lalu ia hina habis-habisan di depan banyak orang. Aku nggak merasakan apa-apa, bantah Ajeng cepat, mencoba menyelamatkan sisa-sisa kebanggaan yang masih ia pegang. Suaranya terdengar tinggi, tapi gemetar di ujungnya. Dadan menatapnya, garis wajahnya tidak berubah. Tatapannya dalam, tenang, sejenis ketenangan yang justru membuat Ajeng semakin gelisah. Kamu bohong, ucapnya pelan, tapi tegas. Kalimat yang begitu sederhana itu membuat Ajeng tersentak, seolah ada sesuatu yang ditarik keluar dari dadanya paksa. Dadan melangkah satu langkah lebih dekat, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat Ajeng tahu bahwa kali ini ia tidak akan mundur. Kamu marah bukan karena aku berani menantangmu, lanjutnya. Kamu marah karena akhirnya ada yang berani lihat kamu apa adanya. Ajeng mundur setengah langkah, punggungnya hampir menyentuh meja kecil di belakangnya. Jangan dekat-dekat, katanya dengan suara bergetar. Dadan berhenti. Ia tidak melangkah lebih jauh, tapi suara yang keluar dari mulutnya justru membuat Ajeng makin tidak siap. Kamu sudah terlalu lama sendirian, Ajeng. Kamu tutupi semua itu dengan marahmu, dengan ucapan-ucapan tajammu, dengan wibawa palsu yang kamu bangun sendiri. Ajeng memalingkan wajah, menutup telinganya, dengan kedua tangan seolah ingin menghalangi kata-kata itu masuk ke dalam hati. Berhenti, aku nggak kuat dengar ini. Bisiknya lirih, tetapi suara itu lebih seperti teriakan dari dalam dirinya sendiri yang selama ini tidak pernah keluar. Ibunya berdiri di dekat pintu, memegang dadanya. Wajahnya tampak tercengang dan sedih sekaligus. Melihat putrinya yang selalu keras, tiba-tiba tampak begitu rapuh. Dadan menatap Ajeng dengan mata yang bukan hanya tajam, tetapi juga penuh iba. Aku bukan mau nyakitin kamu, ucapnya lembut. Aku cuma mau kamu sadar bahwa apapun yang kamu simpan di dalam, kamu nggak harus hadapi sendirian. Kata-kata itu memecahkan pertahanan Ajeng seperti kaca retak yang akhirnya pecah total. Kakinya lemas dan ia jatuh terduduk ke lantai. Bahunya bergetar keras, tangan menutupi wajahnya. Tangis yang selama ini tertahan bertahun-tahun akhirnya pecah tanpa kendali. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Ajeng terseduh, napasnya pendek dan kacau. Kenapa kamu datang? Kenapa aku jadi selemah ini di depan kamu? Dadan tidak menjawab langsung, ia berjongkok di hadapannya, tidak menyentuh, tidak memaksa, hanya menunggu. Menunggu sampai Ajeng siap mengangkat wajahnya lagi. Ia kemudian berkata, pelan, hampir seperti doa. Kadang, seseorang harus datang di waktu yang salah untuk menunjukkan apa yang paling benar. Ajeng menangis lebih keras, suara yang tidak pernah terdengar keluar dari mulutnya selama hidupnya. Tangis itu bukan hanya tentang kejadian hari ini, tapi tentang semua luka, semua ketakutan, semua rasa ditinggalkan yang ia simpan sendirian. Hujan di luar mulai mereda, tapi emosi di dalam kamar Ajeng justru semakin kuat. Ruangan itu menjadi saksi ketika seorang wanita yang selama ini terlihat tak tersentuh,
akhirnya runtuh di depan seorang pria yang tidak pernah ia anggap apa-apa. Namun bukan hanya Ajeng yang berubah malam itu. Dadan yang berdiri basah kuyup dan menggigil setelah menempuh hujan, lebat hanya untuk bicara, kini menatap Ajeng seperti sesuatu yang rapuh tapi berharga. Di matanya, tidak ada kemenangan, tidak ada rasa bangga, tidak ada balasan atas hinaan yang diterimanya. Yang ada hanya keinginan sederhana. Keinginan untuk tidak pergi. Dan di saat Ajeng terisak dengan tubuh bergetar, Dadan berkata pelan, "Aku di sini bukan untuk menang, tapi karena kamu nggak boleh terus kalah sama rasa takutmu sendiri." Ajeng mengangkat wajah perlahan, matanya merah, basah, dan jujur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar terlihat sebagai manusia. Dan malam itu, di tengah lantai dingin kamar yang biasanya megah, dua hati yang tidak pernah seharusnya bertemu, mulai terbuka perlahan satu retakan kecil pada satu waktu. Hujan di luar jendela akhirnya benar-benar berhenti. Tapi sisa-sisa rintiknya masih menetes dari atap, menciptakan suara pelan yang mengiringi keheningan dalam kamar Ajeng. Udara lembab menempel di kulit, dan suasana ruangan dipenuhi emosi yang belum sempat mereda. Ajeng duduk di lantai, memeluk lututnya, bahunya naik turun dengan napas yang masih tersengal karena tangis panjang. Dadan tetap berada di sana, berjongkok tidak jauh darinya. Ia tidak menyentuh Ajeng, tidak mencoba menarik atau memaksa apapun. Ia hanya menunggu, seperti seseorang yang paham bahwa ada luka yang tidak bisa dipaksakan untuk sembuh lebih cepat. Matanya lembut namun tegas, seolah ia memegang kebenaran yang Ajeng butuhkan namun takut menerimanya. Ibunya perlahan mundur dari pintu, memberikan ruang yang tidak pernah Ajeng minta secara langsung, tapi sangat ia butuhkan. Ketika pintu itu menutup, ruangan menjadi lebih sunyi, lebih intim, dan lebih jujur daripada sebelumnya. Ajeng mengusap wajahnya, tetapi tangannya bergetar. "Kenapa kamu datang malam-malam begini?" Suaranya pecah, serak, berusaha menyembunyikan getaran yang tidak ia kendalikan. Dadan menarik napas panjang sebelum menjawab. "Karena aku tahu kamu takut," ucapnya pelan. "Dan aku tahu kamu nggak bakal ngaku. Kalau aku nggak datang sekarang." Ajeng mendengus kecil. Bukan marah, tapi lebih seperti cara tubuhnya mempertahankan diri meskipun ia sudah kehilangan perisai. "Takut apa? Aku Ajeng. Semua orang takut sama aku. Bukan sebaliknya." Dadan menyipitkan mata sedikit, tetapi bukan dengan kemarahan. Lebih seperti seseorang yang tahu bahwa kalimat itu adalah tembok terakhir yang Ajeng coba pertahankan. "Justru itu masalahnya," balasnya tenang. Ia bergerak sedikit lebih dekat, menjaga jarak agar Ajeng tidak semakin mundur, tetapi cukup dekat untuk memastikan kata-katanya tidak hilang di telan udara. "Kamu pakai kemarahanmu buat nutupin hal lain." Ajeng menelan ludah keras-keras, pandangannya bergetar. "Hal lain apa?" Dadan memejamkan mata sebentar, seperti sedang memilih kata-kata yang paling tepat. Ketika ia membuka mata, suaranya turun satu nada. "Ketakutan paling besar dalam hidupmu." Ajeng langsung meremas jemarinya sendiri, seolah kata-kata itu memukul tepat ke tempat yang paling ia sembunyikan. "Jangan sok tahu," katanya dengan suara kecil. Namun Dadan tidak berhenti kali ini. "Kamu takut ditinggalkan." Kalimat itu menggantung di udara seperti pukulan halus yang tidak bisa Ajeng hindari. Ajeng membeku, bibirnya bergetar, matanya mulai panas lagi. Ia tidak menyangkal, tidak membantah. Tubuhnya sendiri menjawab sebelum mulutnya sempat mencari alasan. "Kamu takut kalau kamu baik sama orang, mereka akan pergi. Kamu takut kalau kamu percaya sama seseorang, mereka bakal kecewakan kamu. Kamu takut sayang, kamu takut terluka untuk kedua kalinya." Ajeng memalingkan wajah. Air mata jatuh tanpa ia sadari. "Kamu nggak ngerti apa-apa soal aku." "Salah," Dadan memotong lembut namun tegas. "Aku ngerti, karena aku lihat ketakutan itu di mata kamu, dari pertama kali kita ketemu." Ajeng menggigit bibirnya hingga memutih. "Aku benci kamu," katanya, tapi suaranya bukan suara kebencian. Itu suara seseorang yang tidak tahu bagaimana menghadapi dirinya sendiri. Dadan tersenyum kecil, pahit namun hangat. "Enggak,
Kamu benci kenyataan yang aku tunjukkan. Ruangan kembali sunyi, dan dalam kesunyian itu, suara rintik hujan terakhir di luar terasa semakin jelas, seolah alam pun ikut mendengarkan. Ajeng meremas ujung bajunya, suaranya gemetar lagi. Kamu nggak tahu rasanya hidup dengan bayang-bayang kalau semua orang cuma mampir, nggak ada yang tinggal. Termasuk orang yang seharusnya paling sayang sama aku. Tik! Air mata Ajeng jatuh lagi. Siapa? Tanya Dadan pelan, seperti seorang dokter yang tahu pasiennya akhirnya siap membuka luka lama. Ajeng mendongak, dengan mata merah dan suara hampir tidak terdengar, "Ayahku." Dengan satu kalimat itu, semua pertahanan yang tersisa di tubuh Ajeng runtuh total. Tangis yang ia tahan bertahun-tahun akhirnya pecah seperti bendungan yang retak. Ayah pergi gitu aja, tanpa alasan, tanpa bilang apa-apa. Dan sejak itu, aku belajar, kalau aku menunjukkan kelemahan, orang pasti pergi. Jadi, lebih baik aku jadi seseorang yang nggak bisa dilukai. Dadan menggeser posisinya sedikit lebih dekat. Tidak mengusik, tapi hadir. "Ajeng," panggilnya lembut. Ajeng menutup wajah dengan kedua tangannya, suaranya pecah. "Aku takut kalau aku percaya sama seseorang, termasuk kamu. Aku takut kalau aku kasih celah sedikit saja, kamu juga bakal pergi." Dadan menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan mata yang teduh dan jujur. "Aku nggak bakal janji hal yang aku nggak bisa tepati." Ajeng menahan napas, menunggu kelanjutannya, tapi aku bisa bilang satu hal. Ia mencondongkan tubuh sedikit, tapi tetap menjaga jarak agar Ajeng merasa aman. "Aku nggak datang ke sini malam-malam, basah kuyup, kehujanan, cuma buat pergi setelahnya." Ajeng terkejut. Kata-kata itu seperti sesuatu yang ia tunggu seumur hidup, tetapi juga seperti sesuatu yang paling ia takuti. "Nanti, kalau kamu beneran suka sama aku," lanjut Dadan dengan suara rendah, "aku nggak akan ninggalin kamu karena alasan yang sama kayak ayahmu." Ajeng mengerjap pelan, menahan napas, menatap pria yang dulu ia hina. Aku nggak suka sama kamu." Ucapnya lirih, hampir berbisik. Dadan tersenyum kecil. "Belum." Lalu matanya menatap lurus, penuh keberanian. "Belum, tapi kamu takut, dan orang cuma takut sama sesuatu yang bisa melukai mereka." Ajeng memalingkan wajah lagi, suaranya serak. "Kamu bikin aku bingung, kenapa kamu ngomong kayak gitu?" Dadan mengangkat sudut bibirnya. "Aku cuma bilang hal yang seharusnya kamu dengar." Ajeng mengusap pipinya yang basah. "Aku nggak mau jadi lemah." "Menangis bukan kelemahan, Jeng," jawab Dadan lembut. "Menangis itu bukti kalau kamu masih manusia." Ajeng menggeleng. "Aku nggak siap." Dadan tersenyum tipis, perlahan. "Aku nggak minta kamu siap." Ia menatap Ajeng dengan ketulusan yang tidak pernah ia lihat dari siapapun. "Aku cuma minta kamu, jangan kabur dari diri kamu sendiri." Ruangan itu terasa semakin sempit, semakin sunyi, namun semakin jujur. Ajeng yang biasanya angkuh, tajam, dan selalu menyembunyikan kelemahan, kini hanya seorang wanita yang duduk di lantai, menahan getaran yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Ia tampak rapuh, namun untuk pertama kalinya juga tampak nyata, tanpa topeng, tanpa dinding, tanpa suara tinggi yang biasanya ia gunakan untuk melindungi dirinya. Ajeng menutup wajahnya lagi. Bahunya kembali bergetar. "Aku benci. Aku yang kayak gini." Katanya pelan, seperti mengaku pada diri sendiri, bukan pada orang lain. Dadan tidak menertawakan, tidak menilai, tidak mengomentari kelemahan itu. Ia hanya menatap Ajeng dengan mata yang penuh perhatian. "Kalau kamu benci," ucapnya lirih, "kenapa kamu gak izinin aku bantu?" Kata-kata itu masuk ke dalam hati Ajeng seperti angin sepoi yang justru terasa seperti hantaman besar. Ia menurunkan tangannya perlahan, menatap Dadan dengan mata yang masih basah, namun lebih jujur dari sebelumnya. "Kamu beneran mau bantu aku?" Dadan tersenyum, senyum kecil yang bentuknya sederhana tapi artinya dalam. "Kalau kamu izinkan," katanya pelan, "aku bisa bantu kamu berdamai dengan rasa takut itu, pelan-pelan,
sampai kamu nggak perlu sembunyi di balik amarahmu lagi. Ajeng terdiam. Tidak ada amarah, tidak ada bantahan. Hanya diam, diam yang berisi sesuatu yang begitu dalam, sesuatu yang ia sendiri tidak yakin bisa ia kendalikan. Kenapa kamu nggak takut sama aku? Akhirnya Ajeng bertanya dengan suara serak yang hampir hilang. Dadan tertawa kecil, bukan mengejek, melainkan hangat seperti seseorang yang sudah lama memahami sesuatu. Takut? Kamu itu cuma berisik kalau marah, tapi aku tahu kamu nggak jahat. Jawaban itu membuat Ajeng tersentak, tak siap menerima kalimat sejujur itu. Kamu berani banget ngomong gitu, gumamnya dengan mata membesar. Aku harus berani, jawab Dadan sambil berdiri perlahan. Karena kamu butuh seseorang yang nggak lari waktu kamu dorong. Itu adalah kebenaran yang Ajeng tidak pernah berani ucapkan. Ia menatap Dadan lama-lama sekali, matanya seperti mencari sesuatu di wajah pria itu, sesuatu yang tidak ia temukan pada orang lain selama hidupnya. Kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk tetap tinggal meski ia mendorongnya berkali-kali. Dadan kemudian mengulurkan tangan ke arahnya, bukan memaksa, bukan mendesak, hanya menawarkan. Ajeng menatap tangan itu lama, wajahnya bergetar, dadanya naik turun seperti seseorang yang sedang melawan dua sisi dirinya sendiri. Sedikit takut, sedikit ragu, tapi juga sedikit lega. Akhirnya, dengan tangan yang gemetar, ia menyentuh tangan Dadan. Sentuhan itu ringan, seakan ia takut akan pecah jika terlalu kuat. Namun sentuhan itu nyata. Dan saat tangan mereka bertemu, air mata Ajeng kembali jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia tidak lagi sendirian. Dadan tersenyum hangat. Bukan bangga, bukan merasa menang, tapi benar-benar tulus. Mulai sekarang, kamu nggak sendirian, Ajeng. Ajeng menghela napas panjang, seolah beban yang ia bawa selama bertahun-tahun perlahan terangkat sedikit demi sedikit. Ada sesuatu dalam dadanya yang terbuka. Pintu yang selama ini terkunci rapat, tiba-tiba retak dan membiarkan cahaya kecil masuk. Cahaya yang belum pernah ia izinkan masuk sebelumnya. Di luar, hujan sudah berhenti sepenuhnya. Lampu kamar yang redup memantulkan bayangan halus wajah mereka berdua. Sementara, angin malam membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Untuk pertama kalinya, Ajeng merasa ada seseorang yang tidak melihat dirinya sebagai wanita kaya yang keras dan angkuh, bukan juga sebagai seseorang yang sulit didekati, melainkan sebagai manusia. Seorang manusia yang selama ini menanggung rasa takut sendirian. Dan di momen kecil itu, di kamar yang sama yang menjadi saksi perjuangan ibunya, di malam yang sama ketika hujan mereda, Ajeng mulai membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang selama ini ia jauhi. Bukan cinta, belum, tapi sebuah keberanian untuk membuka pintu kecil di dalam hatinya. Pagi itu, matahari naik perlahan dengan cahaya lembut yang menembus tirai kamar. Sinar hangat itu jatuh di wajah Ajeng yang tampak jauh berbeda dari biasanya. Bukan angkuh, bukan tegang, bukan pula dingin seperti es yang tak bisa disentuh siapapun. Wajahnya tampak letih, tapi ada sesuatu yang halus tumbuh di sana. Sebuah rasa yang belum pernah ia izinkan muncul. Ajeng duduk di samping tempat tidur ibunya. Hatinya masih campur aduk setelah malam penuh emosi yang membuat seluruh dinding pertahanannya runtuh. Di sudut ruangan, Dadan sedang menyiapkan ramuan herbal. Aroma dedaunan hangat, tanah yang dikeringkan, dan minyak alami memenuhi ruangan, menciptakan suasana tenang yang samar-samar menyerupai harapan yang baru lahir. Ibu Ajeng terbaring di tempat tidur, matanya setengah terbuka. Sesekali, jarinya bergerak kecil, sebuah kemajuan besar yang dulu mustahil terjadi. Ajeng memperhatikan setiap gerakan itu dengan hati-hati. Matanya penuh ketakutan sekaligus kagum. Ia takut berharap, takut kecewa, tapi tubuhnya tidak lagi bisa menolak kenyataan kecil yang baru ia saksikan kemarin. Dadan, kamu yakin ini aman? Ajeng bertanya pelan, seolah takut suaranya mengganggu proses penyembuhan. Dadan menoleh,
tersenyum dengan kelembutan yang begitu khas. "Kalau aku nggak yakin," jawabnya pelan, "aku nggak akan sentuh ibumu, Jeng. Kamu tahu itu." Ajeng mengangguk pelan, meski hatinya masih dihantui ketakutan. "Aku cuma takut berharap," ujarnya lirih, seakan takut mengakui sesuatu yang sangat manusiawi. Dadan menatap mata Ajeng dengan dalam. Kadang, berharap itu satu-satunya hal yang bikin kita tetap hidup. Ajeng terpaku. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi terasa seperti tangan hangat yang menyentuh luka yang sudah lama ia biarkan membusuk dalam diam. Kata-kata itu mengajarinya sesuatu yang ia lupakan sejak bertahun-tahun lalu, bahwa harapan tidak selalu berarti kelemahan. Dadan memintanya duduk lebih dekat ke kepala ibunya. Ia kemudian mulai memijat perlahan titik-titik tertentu di lengan dan leher sang ibu. Gerakannya lembut, telaten, penuh rasa hormat, seolah ia sedang merawat sesuatu yang amat berharga, bukan hanya tubuh rapuh seorang wanita tua. Tiba-tiba, jari ibu Ajeng bergerak lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata. Ajeng langsung menegang. "Dadan, itu normal." Dadan menahan senyumnya. "Itu bagus, Jeng." Ajeng menggigit bibir, berusaha tidak terlalu senang. "Bagus seberapa bagus?" Dadan mengangkat alis dan berkata dengan nada ringan yang mencampur ketegasan dan candaan. "Sebagus kamu harus siap lihat keajaiban." Ajeng menghela napas panjang, mencoba menyembunyikan gugup. "Kamu ini suka banget bikin deg-degan." "Biar kamu sombong mendadak hilang," jawab Dadan santai. Jawaban itu membuat Ajeng tersenyum, senyum kecil yang tidak ia sadari keluar begitu saja. Senyum pertama yang benar-benar tulus sejak berbulan-bulan. Dadan melihat senyum itu dan membiarkan dirinya menikmati momen kecil itu sejenak sebelum melanjutkan pijatannya. "Ayo Bu, saya tahu Ibu kuat," katanya lembut. "Tunjukkan kalau manusia selalu punya kesempatan kedua." Tiba-tiba, suara lirih keluar dari bibir ibunya. Suara yang selama ini hanya terdengar sebagai gumaman tidak jelas. "Ajeng." Ajeng serasa disambar petir. Ia langsung maju, memegang tangan ibunya dengan seluruh tubuh gemetar. "Mak, Mama, Mama ngomong." Dadan berhenti sejenak, matanya membesar, tak percaya. "Bu, coba ulangi pelan-pelan." Ibu Ajeng berusaha keras, napasnya berat, tapi sadar. "Jeng." Ajeng menutup mulutnya, tapi air mata sudah jatuh begitu deras hingga penglihatannya buram. "Ya Tuhan. Mak, Mama dengar aku. Mama, ini Ajeng. Ajeng di sini." Suaranya patah, penuh rasa syukur yang ia sendiri tidak siap menerima. Tangan ibunya yang dulu lumpuh bergerak dan menyentuh pipinya. Sentuhan itu begitu lemah, tapi bagi Ajeng itu seperti seluruh dunia kembali hidup. Dadan berdiri di samping mereka dengan mata yang mulai basah. "Ini bukan mimpi, Jeng," katanya. "Ibumu berjuang keras. Kita cuma bantu tubuhnya ingat cara bangun." Ajeng memeluk tangan ibunya kuat-kuat, seperti takut kehilangan momen itu. "Mak, Ajeng kangen Mama. Ajeng takut kehilangan Mama." Ibu Ajeng, dengan suara patah-patah, tapi jelas, berbisik. "Jangan takut." Ajeng menangis makin keras, tapi tangis itu bukan hanya sedih, itu adalah tangis kelegaan, tangis penebusan, tangis yang menandai babak baru hidupnya. Dadan meletakkan tangannya di bahu Ajeng, pelan, penuh rasa hormat. "Dia bangun, karena kamu." Ajeng menoleh, mata merah basah. "Tapi tanpa kamu, ini nggak mungkin terjadi." Dadan tersenyum kecil. "Aku cuma jadi jalan, Jeng. Yang nyembuhin itu doa dan cinta kalian." Ajeng tidak menjawab. Ia hanya menatap Dadan lama, sangat lama. Ada sesuatu yang berubah dalam sorot matanya. Sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Kepercayaan, harapan, dan sesuatu yang baru mulai tumbuh yang bahkan Ajeng sendiri takut akui. Beberapa jam setelah momen menakjubkan itu, rumah besar Ajeng dipenuhi oleh suasana yang sulit digambarkan. Dokter datang tergesa-gesa, wajahnya penuh keterkejutan ketika memeriksa kondisi ibu Ajeng. Tangannya beberapa kali berhenti di udara, seolah ragu dengan apa yang sedang ia lihat. Ini luar biasa," gumamnya berkali-kali, hampir tidak percaya. Pergerakannya kembali, fungsi syarafnya aktif.
Ini bahkan tidak masuk logika medis. Ajeng berdiri di samping tempat tidur ibunya, masih menggenggam tangan wanita yang paling ia cintai itu. Ia tersenyum samar, meski mata sembabnya menunjukkan ia baru saja menghabiskan banyak air mata. Keajaiban kadang nggak butuh logika, Dok. Ucap Ajeng pelan, namun penuh keyakinan yang dulu tidak pernah ia miliki. Dokter hanya mengangguk, tidak bisa membantah, tidak bisa menjelaskan. Ia tahu ia sedang menyaksikan sesuatu yang berada di luar batas ilmu pengetahuan. Setelah pemeriksaan selesai, dan dokter beserta perawat keluar, ruangan itu menjadi sunyi kembali. Hanya ada Ajeng dan Dadan. Tapi keheningan itu bukan keheningan canggung, bukan pula keheningan karena tidak tahu harus berkata apa. Itu keheningan yang menghubungkan dua dunia yang sebelumnya bahkan tidak saling mengenal. Ajeng menoleh ke arah Dadan yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan raut tenang. Untuk pertama kalinya, Ajeng melihat pria itu bukan sebagai orang asing lusuh yang ia hina di pantai. Bukan sebagai orang kampung yang ia remehkan, tapi sebagai seseorang yang hadir di saat ia paling membutuhkan. Ia menarik napas pelan dan mendekati Dadan. Wajahnya tegang, namun matanya jujur. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, sesuatu yang dulu akan sangat sulit ia ucapkan. Aku pernah bilang, kalau kamu bisa sembuhin Mama, kamu boleh minta apa aja. Dadan tersenyum tipis. Aku ingat, Ajeng menggenggam jemari satu sama lain, tidak tahu harus memulai dari mana. Jadi, kamu mau minta apa? Hening sejenak. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Dadan kemudian menatap Ajeng tanpa kedip, dengan mata yang begitu jujur, hingga Ajeng hampir tidak sanggup membalasnya. Aku cuma mau satu hal. Ajeng menelan ludah, hatinya berdebar keras. Apa? Senyum Dadan melembut, dan ia berkata pelan, penuh ketulusan. Senyum kamu, setiap hari. Ajeng terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi begitu tulus hingga dadanya terasa diremas dari dalam. Cuma itu, tanyanya dengan suara gemetar. Cuma itu, jawab Dadan mantap. Harta, jabatan, rumah, aku nggak butuh itu. Ajeng tertegun. Selama ini, ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menginginkan sesuatu darinya. Uang, status, perhatian, kedudukan. Tapi Dadan, pria sederhana yang datang dari kampung, yang hidup dengan kantong lusuh dan minyak herbal buatan tangan, dia hanya meminta satu hal kecil, yang justru paling sulit bagi Ajeng, senyum yang tulus. Dan sebelum Ajeng sempat berbicara lagi, Dadan menambahkan sesuatu yang membuat napas Ajeng terhenti. Soal, kamu jadi istriku, katanya pelan. Aku nggak mau itu terjadi karena kamu kalah taruhan. Ajeng menegang. Aku mau. Kalau kamu beneran mau, lanjut Dadan dengan suara yang semakin dalam dan jujur. Ajeng menunduk. Air matanya jatuh lagi, tapi berbeda dari sebelumnya. Tangis ini lembut, hangat, seperti sesuatu yang tersimpan terlalu lama, akhirnya menemukan jalan keluar. Ia mengusap pipinya pelan, mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Kamu? Bikin semuanya terasa beda, ujarnya lirih. Dadan mendekat sedikit. Matanya penuh ketulusan yang hampir membuat Ajeng kehilangan pertahanannya lagi. Karena kamu memang pantas bahagia, Jeng, dengan atau tanpa aku. Ajeng memejamkan mata, mencoba menenangkan degup jantungnya yang berlari terlalu cepat. Lalu, dengan suara sangat pelan, ia berkata, tapi, kalau suatu hari nanti, aku bilang aku mau kamu siap? Dadan tersenyum lebar. Senyum yang tidak dibuat-buat, senyum yang memantulkan kebahagiaan murni. Aku selalu siap, jawabnya tanpa ragu. Ajeng membuka mata dan menatap wajah pria lusuh yang dulu ia hina habis-habisan. Entah bagaimana, justru pria inilah yang sekarang menjadi alasan ibunya bisa kembali hidup. Dan alasan hatinya mulai pulih sedikit demi sedikit. Tanpa kata, tanpa perintah, tanpa alasan logis, Ajeng tiba-tiba memeluk Dadan. Pelukan itu tidak keras, tidak juga ragu. Itu adalah pelukan seseorang yang akhirnya berani mengakui apa yang selama ini ia sembunyikan, bahwa ia lelah, bahwa ia takut, bahwa ia butuh seseorang, dan bahwa seseorang itu adalah pria yang sekarang ia peluk.
Aku. Terima kasih, Dadan. Bisiknya pelan, suaranya bergetar namun hangat. Dadan memejamkan mata. Ia membalas pelukan itu perlahan, penuh rasa hormat dan kasih yang tidak pernah ia ucapkan sebelumnya. Sama-sama, Ajeng, jawabnya lembut. Dan di momen itu, di antara aroma obat herbal, cahaya matahari pagi yang lembut, dan air mata yang jatuh tanpa rasa malu, Ajeng menyadari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keajaiban terbesar bukan hanya ibunya yang kembali sadar. Keajaiban terbesar adalah hatinya sendiri yang akhirnya mulai sembuh. Setiap perjalanan dalam hidup selalu menyimpan luka yang tidak pernah kita tunjukkan pada siapapun. Ada rasa takut yang kita sembunyikan di balik senyum, ada kesedihan yang kita kunci rapat-rapat di dalam dada, dan ada penyesalan yang kita biarkan tumbuh diam-diam seperti akar yang merambat dan mencekik perlahan. Kisah Ajeng dan Dadan bukan hanya tentang penyembuhan tubuh seorang ibu, tapi tentang penyembuhan jiwa seorang anak, tentang keberanian untuk membuka hati, dan tentang keajaiban yang datang dari tempat yang paling tidak terduga. Ajeng, yang selama bertahun-tahun hidup dalam kemewahan tapi tanpa kehangatan, akhirnya menyadari bahwa kesombongan bukanlah perisai, melainkan tembok yang membuatnya semakin sendirian. Ia selalu merasa harus kuat, harus sempurna, harus tinggi, seolah dengan begitu tidak ada yang bisa melukainya. Tapi kenyataannya, topeng itu justru membuatnya semakin rapuh. Dadan hadir bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai penyelamat yang dielu-elukan, tetapi sebagai tangan sederhana yang datang mengetuk pelan pintu hatinya. Ketegasan dan ketulusan pria itu, yang awalnya Ajeng anggap hina, justru menjadi obat yang selama ini ia cari tanpa sadar. Seseorang yang tidak menuntut apapun darinya. Seseorang yang tidak datang demi harta. Seseorang yang tidak pergi ketika ia terdorong. Keajaiban yang terjadi pada ibunya menjadi awal dari semua perubahan itu. Ketika tangan ibunya yang lumpuh mulai bergerak, ketika bibir yang tak pernah bersuara mulai menyebut namanya lagi, Ajeng merasakan dunia yang selama ini gelap perlahan mendapatkan cahaya. Dan dalam cahaya itu, ia juga melihat dirinya sendiri. Ia melihat betapa takutnya ia selama ini. Takut mencintai, takut percaya, takut kehilangan, takut menunjukkan kelemahan, takut menjadi manusia. Tapi malam ketika hujan turun, ketika Dadan berdiri di depan pintunya, basah, gemetar, namun tetap teguh. Malam itu adalah malam ketika segala ketakutannya dibongkar satu persatu. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kata-kata sederhana yang selama ini tidak pernah ia dengar dari siapapun. Kamu nggak sendirian. Kamu nggak harus kuat terus. Kamu manusia. Dan kamu pantas dicintai. Ajeng memeluk Dadan bukan karena janji taruhan, bukan karena kalah, bukan karena terpaksa. Ia memeluk Dadan karena untuk pertama kalinya, ia ingin berhenti berlari. Ia ingin berhenti menyembunyikan luka. Ia ingin membuka dirinya sedikit saja, meski itu menakutkan. Dadan pun memeluknya kembali dengan cara yang tidak pernah menuntut balasan. Pelukan yang tidak meminta apapun. Pelukan yang terasa seperti rumah yang selama ini Ajeng cari. Dan di tengah aroma obat herbal, cahaya matahari pagi yang lembut, suara napas ibunya yang mulai stabil, Ajeng menyadari satu hal. Keajaiban terbesar bukanlah kebangkitan ibunya. Keajaiban terbesar adalah hatinya sendiri yang akhirnya memilih untuk hidup lagi. Di kehidupan ini, kadang kita lupa bahwa Tuhan bekerja melalui tangan-tangan sederhana, melalui orang-orang yang kita remehkan, melalui kejadian yang tidak masuk akal, melalui kesedihan yang memaksa kita berlutut, dan melalui cinta yang datang tanpa diundang. Semoga dari kisah Ajeng dan Dadan, kita semua belajar untuk lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilunakkan. Tidak ada hidup yang terlalu gelap untuk mendapatkan cahaya. Semoga Tuhan melapangkan jalan kalian, memberi kesehatan untuk orang tua kita, ketenangan untuk hati yang sedang lelah, dan semoga kalian pun mendapatkan keajaiban kalian masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin.
Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tinggalkan like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lain yang mampu menghangatkan hati. Sebelum pamit, beritahu kami, kalian menonton dari kota mana? Siapa tahu kota kalian bisa menjadi inspirasi cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga hati kalian pulang dengan lebih damai daripada saat datang.